Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusholli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku, seandainya setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba diwujudkan oleh Allah SWT berupa benjolan di tubuhnya, maka tidak bisa dibayangkan entah seperti apa wujud seorang hamba tersebut, karena terlalu banyak dosa-dosa yang diperbuat hari-hari. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menunda, memberi kesempatan kepada hamba tersebut untuk bertobat. Sebanyak apapun dosanya, sebanyak buih di lautan, dosanya setinggi langit, asalkan bukan dosa syirik dan bertobat kepada Allah SWT dengan benar-benar taubatan nasuha, maka akan dihapus dosa-dosa tersebut. Tidak hanya dihapus, bahkan kemudian akan diganti menjadi amal-amal kebajikan. Itulah sifat Rahman Rahim Allah, sifat Maha Pengasih Maha Penyayang Allah SWT kepada hamba-hambanya. Ada satu kisah ketika di alam mahsyar, waktu itu semua manusia ditimbang amal kebajikannya. Yang amal kebajikannya banyak, maka dia masuk surga. Yang amal kebajikannya sedikit, lebih banyak kemaksiatannya, dibersihkan dulu di neraka. Maka ada satu hamba Allah ketika ditimbang, amal kebajikan dan amal keburukannya itu sama persis. Maka harus dibersihkan dulu amal keburukannya ini supaya dibersihkan, nanti baru masuk surga. Akan tapi dengan rahmat Allah SWT, hamba ini diberi kesempatan untuk mencari, siapa tahu ada orang yang mau memberikan amal kebajikannya itu kepada dia. Maka ketika amal kebajikannya lebih sedikit saja, lebih banyak, artinya kemudian langsung tidak perlu masuk neraka, masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah SWT. Maka hamba ini terus berusaha mencari, menemui orang-orang untuk meminta barangkali berkenan memberikan sedikit saja amal kebajikannya. Tapi setiap orang yang dijumpai tidak mau, karena dia sendiri dalam keadaan seperti itu membutuhkan amal ini. Dia cari lagi tanpa putus asa terus. Semua orang nafsi-nafsi, jangankan memikirkan orang lain, memikirkan dirinya sendiri saja sudah seperti itu. Tetapi pada akhirnya hamba Allah ini menemui satu orang yang hanya memiliki satu saja amal kebajikan, satu saja, selebihnya amal kemaksiatan, amal keburukan. Maka sudah pasti hamba ini akan dimasukkan ke neraka, karena amal kebajikannya cuma satu saja. Untuk membersihkan semuanya harus di neraka, entah berapa ribu, berapa ratus ribu, entah berapa miliar tahun, karena begitu banyak, cuma satu saja amal kebajikannya. Maka hamba ini kemudian dia menyampaikan masalahnya, saya ditimbang amalnya antara kebaikan dan keburukan sama saja, tapi dengan kasih sayang Allah SWT saya masih diberi kesempatan, seandainya saya punya satu saja tambahan sedikit saja, sehingga lebih berat sedikit amal kebajikan saya tidak perlu masuk neraka, akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Hamba yang punya satu amal kebajikan saja ini mendengar keluhan dari saudaranya, dia merasa kasihan. Maka kemudian dia dengan ikhlas, dah begini saja sudah, saya ini hanya punya satu amal kebajikan, maka saya masuk ke dalam neraka dulu, sama-sama masuk ke dalam neraka. Maka gini saja sudah, satu amal kebajikan ini untuk kamu saja, saya ikhlaskan, toh sama saja, saya punya, saya tidak punya, toh saya tetap harus masuk ke dalam neraka. Dah gini aja sudah,
sampaikan kepada Allah SWT bahwa saya mengikhlaskan amal kebajikan kamu agar kamu bisa selamat tanpa memasuki neraka. Maka sangat gembira orang ini dan berlari-lari kemudian menemui Allah SWT. Ya Allah, ada hambamu ya Allah yang dia telah mengikhlaskan amal kebajikannya untuk saya. Kemudian orang itu dihadapkan, betul bahwa kamu menyerahkan kebajikan yang tinggal satu-satunya, betul ya Allah, karena saya punya amal kebajikan ini ataupun saya tidak punya sama-sama, karena amal kebajikan saya cuma satu, saya sama-sama masuk neraka, dah biarlah saudara saya ini selamat. Karena sayangnya orang ini memikirkan nasib orang lain, ya, bagaimana agar selamat walaupun terpaksa dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah SWT, dengan ampunan Allah, orang yang rela menyerahkan satu kebajikan ini kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, dan dua-duanya kemudian dimasukkan ke dalam surga, ya. Ini luar biasa sekali, ya. Kisah ini, cerita ini saya dengar dari seorang ustadz, ya. Wallahu alam, beliau ini membaca dari satu kitab mana saya tidak mengetahui, tapi saya seperti itulah diberitahu oleh beliau, ya. Sehingga hikmah yang bisa kita ambil dalam hal ini adalah kita agar nanti mendapatkan rahmat dari Allah, ya, Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat ini diberikan di dunia, satu rahmat itu saja sudah luar biasa, sehingga seekor singa tidak memangsa anaknya, sehingga seekor kuda menjaga agar anaknya tidak terinjak, sehingga seekor ayam itu rela badannya terbakar hangus sampai dia mati demi menyelamatkan telur-telurnya. Itu satu rahmat Allah yang diberikan kepada manusia, kepada hewan, kepada semuanya di dunia, kepada semuanya. Satu rahmat Allah SWT. Kepada orang kafir diberikan, kepada orang yang taat, kepada orang yang tidak taat, kepada semua makhluk diberikan. Itu sudah luar biasa. Itu satu rahmat. 99 rahmat ini disimpan nanti di alam akhirat, di surganya Allah SWT. Untuk siapa? Khusus, ya. Kalau tadi satu rahmat diberikan kepada semuanya, maka 99 ini khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang memasuki surga. Tidak bisa dibayangkan, satu rahmat saja sudah seperti itu. Siapa yang akan mendapatkan 99 rahmat nanti kekal abadi? Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, ya. Dengan sifat kasih sayang ini insya Allah, ya. Jadi ada ulama yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mau disaingi, dan jelas tidak mungkin bisa disaingi. Ketika melihat hambanya kok berkasih sayang kepada sesama makhluk, maka Allah SWT jauh lebih kasih sayang kepadanya. Maka sebanyak apapun dosa-dosanya dihapuskan. Seperti hamba tadi, dia punya rasa sifat kasih sayang kepada saudaranya, ya. Saya punya amal satu, tak berikan saja. Dia rela mengorbankan dirinya, biarlah tidak apa-apa, toh saya tetap masuk neraka nanti. Tapi satu amal kebajikan ini sangat bernilai bagi dia, sehingga saudara saya tidak jadi masuk neraka, langsung masuk ke dalam surga. Karena sifat kasih sayang ini, maka kemudian Allah memasukkan kedua-duanya, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga, ya. Ini penting sekali kita memiliki sifat kasih sayang, ya, kepada sesama manusia, kepada sesama umat Islam. Jangan sampai kita ada sifat yang buruk, bahkan kepada hewan pun begitu, ya. Ketika kita berkasih sayang kepada hewan, kita melihat ada hewan yang kelaparan, ya kita kasihlah, ya, makan. Toh juga dari sisa-sisa makanan kita kok, ya. Apalagi kita melihat ada orang yang kesusahan, khususnya pada saat-saat seperti ini, banyak orang-orang yang kesusahan, ya. Kita pikirkan, kita bagi rezeki kita, tidak akan berkurang rezeki kita ketika kita berikan kepada orang lain, ya. Allah tidak mau disaingi ketika ada hambanya kok memperhatikan orang lain, ketika hambanya kok peduli pada orang lain. Allah jauh memperhatikan, jauh lebih memperhatikan, jauh lebih peduli kepada hamba itu, ya. Maka mudah-mudahan Allah SWT, ya, merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan dengan kebaikan-kebaikan ini mudah-mudahan Allah SWT angkat, ya, segala macam musibah yang saat ini masih melanda bumi kita. Mudah-mudahan Allah SWT angkat musibah corona ini dengan kita berkasih sayang, ya.
Di musim kayak gini banyak orang yang susah, ya, sulit ekonominya dan sebagainya. Maka tolonglah bantu sesama kita. Insya Allah ya, tidak akan sia-sia. Dan mudah-mudahan Allah angkat semua dan lindungi kita dari segala macam bala bencana, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.